19 Agustus tahun 2000 adalah hari yang paling bersejarah dalam hidupku sebagai perempuan. Hari di mana aku merasakan sebuah kebahagiaan dalam melepas masa lajangku. Aku menikah, aku mendapatkan seorang laki-laki yang sangat mencintaiku. Ellen? Ellen? Bangun! Sudah jam 4. Ada apa sih, Bu? Ini kan masih pagi banget. Jadi istri yang baik itu harusnya kamu tuh bangun lebih pagi. Kamu kan harus mengurus keperluan suamimu. Mosok kalah sama ayam sih. Udah, sekarang kamu masak, terus bantu ibu nyuci. Ayo. Ellen, biar cucian itu bersih, lebih baik nyucinya pakai tangan aja. Gak boros air, gak boros sabun, listrik juga gak mahal bayarnya. Iya, Bu. Saya nyucinya di belakang aja. Ya wes sana. Wes, ayamnya udah jadi. Ayo, silakan. Kita ini hidup di Indonesia loh. Biasanya makan tiwul, lagi nih kok makan roti. Udah kayak orang bule aja. Saya dipaksa untuk punya pola makan nasi di rumah yang kadang-kadang itu tidak menyenangkan saya karena perut jadi nggak sesuai ya. Biasanya kita cuma makan roti dengan teh manis dan langsung berangkat ke kantor. Ini harus makan nasi dengan lengkap sayur dan lauknya. Itu juga membuat saya kehilangan kebebasan di dalam kehidupan saya. Mertua tidak mengizinkan saya untuk berpakaian dengan apa yang saya suka. Alasannya adalah tidak sopan, tidak memberikan kesan Jawa. Kamu itu apa ndak kedinginan? Pakai celana pendek kayak gitu? Itu yang terjadi hampir setiap hari. Saya nggak bahagia, saya merasa harus menjadi orang lain, saya harus menjadi seperti apa yang dimaui mertua, dan saya merasa tidak dicintai karena saya tidak diterima apa adanya. Jadi perempuan itu duduk, kaki diangkat, gak bagus, gak sopan. Saya termasuk orang yang tidak suka konflik, sehingga pada saat konflik itu terjadi, saya memendam di dalam hati dan saya banyak cerita dengan Mas Anto. Tapi sayangnya Mas Anto tidak bisa mengakomodir perasaan saya. Mungkin dia merasa lemah juga sebagai suami yang masih tinggal di rumah mertua. Dia belum punya kekuatan untuk mandiri. Kamu kenapa sayang? Aku anterin ke dokter ya? Aku nggak apa-apa, Mas. Mungkin ini bawaan bayi. Oh ya sayang. Kamu tadi kenapa sama ibu? Kamu bertengkar lagi ya? Siapa yang bertengkar? Ibu aja yang sentimen sama aku. Masa aku nggak boleh pakai celana pendek lagi? Ya harusnya kamu jangan kayak gitu sama ibu. Kamu dengerin aja. Jadi waktu itu saya merasa Anto lebih membela ibunya dibanding saya. Karena saya setiap kali bercerita tidak pernah mendapatkan ruang untuk menyetujui perasaan saya. Padahal saya sebenarnya hanya ingin didengarkan dan dipahami situasinya. Aku tuh udah capek, Mas. Aku di sini nggak bebas. Semuanya harus ikut aturan ibu. Kok kamu ngomongnya gitu sih sayang? Ibu aku kan ibu kamu juga. Ya selama kita belum bisa tinggal sendiri, kamu harusnya ngerti dong. Kok Mas malah belain ibu sih? Sekarang pilih ibu atau aku. Dia diem dan saya nggak tahu harus melakukan apa. Pandangan saya terhadap ibu mertua waktu itu jadi negatif ya. Saya kecewa banget dan saya luka batin. Akhirnya saya berpikir gimana caranya kaki jadi kepala, kepala jadi kaki. Saya melamar pekerjaan dan di Jakarta saya diterima di sebuah perusahaan media yang cukup besar. Saya termasuk bisa dibilang adalah tangan kanan dari founder perusahaan itu. Dan beriringan dengan itu kesejahteraan serta penghasilan saya meningkat cukup tajam.
Pada puncak karir itu, saya memang menjadi angkuh sebagai istri, saya dominan dan saya berkuasa. Sampai pada suatu ketika, saya ngerasa ada sesuatu yang nggak beres sama perut saya. Kok perut saya kayak orang hamil? Kamu nggak apa-apa sayang? Kalau sakit gitu yaudah deh, aku batalin ke Malangnya ya. Kita sekarang berebut aja ya. Aku nggak apa-apa kok. Aku cuma kecapean aja. Udah kami pergi sana. Nanti ibu kamu marah lagi kalau kamu nggak datang. Kamu yakin bisa ditinggal? Iya. Udah sana pergi. Tapi saya tetap sibuk dengan pekerjaan saya dengan pulang hingga pagi hari ya. Tapi saya merasa apa ini hamil kok sesek, ada napas diafragma saya mulai terganggu. Saya penasaran dan saya pergi ke rumah sakit di mana dokternya adalah dokter keluarga kami. Perut ibu yang besar ini sebenarnya adalah tumor. Hah? Punya tumor? Nggak mungkin banget saya punya tumor, saya bilang. Saya kaget luar biasa. Dan dia gambarin seperti apa dan posisinya di mana. Waktu dokter ngomong itu, kebetulan posisi Mas Santo lagi di luar kota, saya sendirian dan saya sangat terpukul dan saya ngerasa, oh my God, saya kena tumor rahim gitu. Rasanya nggak percaya. Malam itu langit terasa runtuh menimpaku. Berat sekali untuk aku bisa menerima kenyataan ini. Aku sakit. Aku sendirian. Saya merasa nggak berdaya. Saya merasa kalut. Kalau saya mati gimana? Karena saya nggak tahu nih seberapa dahsyatnya tumor rahim ini dalam badan saya. Dan saya dioperasi pada hari Senin. Operasi memakan waktu sekitar 4-5 jam. Dan pada saat setelah selesai operasi itu, saya lumpuh. Saya tidak mampu mengangkat gelas, meskipun seringan gelas plastik di sebelah itu saya udah nggak mampu. Saya mengangkat tangan pun saya tidak mampu. Saya lumpuh. Dan di situ Anto menguatkan saya. Dengan sabar dia membasuh saya, dia nguatin saya. Pada saat itu terjadi, saya merasa, oh Tuhan, ternyata dia suami yang baik. Dia suami yang sangat mencintai saya. Di tengah-tengah saya nggak berdaya, dia hadir buat saya. Waktu itu saya sungguh-sungguh udah tidak menganggap suami saya karena saya sudah sangat kecewa dengan banyak peristiwa di masa lalu. Dan saya di situ bertobat sekali. Saya memeluk suami saya mencium tangannya, walaupun saya lemah. Saya katakan saya minta maaf kalau selama ini saya tidak menganggapmu ada. Saya tidak menganggapmu sebagai pasangan saya. Saya kemarin-kemarin itu terlalu sombong. Dengan penghasilan saya yang besar, dengan posisi karir saya yang lebih bagus, yang lebih tinggi dari suami. Saya nggak menghargai suami saya. Saya tidak punya quality time dengan keluarga saya. Dan saya bersyukur Tuhan izinkan ini sekarang, walaupun masa saat itu sulit sekali. Saya percaya Tuhan mau membentuk saya menjadi pribadi baru yang lebih baik. Dan Allah adalah sumber segala kasih karunia. Lalu saya melihat mertua saya datang mengunjungi saya dan saya merasa sangat senang, saya terharu. Ini ada buah dan makanan buat Ella. Dari sakit itu saya menyadari bahwa ternyata sakit tumor yang saya alamin itu karena saya terlalu lama memendam rasa luka batin yang hebat. Saya marah terlalu lama terhadap mertua dan orang-orang ada sekitar saya. Toh, Ibu mau bicara sama Ellen. Ya. Ellen, Ibu minta maaf sama kamu. Saya tidak mau lagi ada dendam, saya mau mengampuni karena saya tahu banget Yesus mengajarkan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dan Tuhan Yesus saja mengampuni saya. Kenapa saya tidak bisa mengampuni sesama saya, termasuk mertua saya? Hubungan kami setelah peristiwa operasi itu menjadi lebih baik dan komunikasi menjadi lebih lancar. Walah, kamu masak apa?
lagi masak tempe goreng kesukaan ibu. Kamu tahu aja kesukaan ibu. Akhirnya saya menyadari dengan perbedaan yang terjadi antara saya dengan mertua saya bahwa perbedaan itu bukan untuk menjadi pertentangan, perbedaan itu bukan untuk menjadi perselisihan, tetapi perbedaan itu untuk dipahami dan dimengerti satu sama lain. Dan kekuatannya ada pada berserah kepada Tuhan. Segala masalah kita punya, segala persoalan beban hidup, perbedaan yang kadang-kadang menyayat perasaan, membuat kita luka batin. Kalau kita bergantung pada Tuhan, kita menyerahkan pasrah dan ikhlas sepenuhnya kepada Tuhan, Tuhan akan atur dengan caranya yang luar biasa untuk menjadi indah. Ini bukan tentang siapa yang salah dan siapa yang benar. Ini tentang respon hati kita ketika menghadapi masalah. Aku sadar bahwa dari masalahku, Tuhan sedang menyatakan pekerjaannya di dalam hidupku. Supaya nama Tuhan dipermuliakan dan aku semakin dekat dengannya. Saat ini saya sangat bersyukur karena Tuhan banyak memulihkan segala aspek kehidupan dalam diri saya. Termasuk hubungan saya dengan mertua yang sekarang sudah terjalin sangat baik. Bisa dibilang komunikasi semakin lebih intens. Hubungan saya dengan suami, saya lebih menghargai suami, lebih mencintai suami saya. Terima kasih Tuhan Yesus.